Temanya dahsyat, yaitu mentalitas pemenang. Kita buka di dalam Ulangan 20 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Nah, saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita adalah bangsa imamat yang rajani, bangsa pilihan yang kudus. Kita harus mempunyai mental pemenang. Jangan kita memiliki mental pecundang, saudara. Kenapa? Kita entar lagi masuk dalam 17 April pemilu. Kita nggak usah takut. Kenapa? Kita percaya bahwa di dalam Mazmur 91 kita tuh di bawah lindungan yang Maha Kuasa. Apapun terjadi, bahwa percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan untuk Indonesia. Dan percayalah, kita ini adalah umat-umat pilihan Allah. Yang pertama apa? Yang pertama, kita tidak usah takut menghadapi musuh. Nah, kita lihat sekarang terdengar hoax di mana-mana, kita nggak usah takut, saudara. Karena kita percaya bahwa Tuhan berperang di kita. Kita percaya bahwa jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kita percaya bahwa bangsa kita adalah bangsa yang disertai Tuhan, bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita di sini sebagai umat-umat pilihan, kita tidak usah takut. Seperti juga di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Walaupun aku berjalan dalam lembaga kelaman, tidak usah takut, saudara. Kenapa? Kita percaya jika kita benar di hadapan Tuhan, kita hidup tulus di hadapan Tuhan, percayalah kita akan diluputkan dari mara bahaya. Yang kedua apa, saudara? Menghadirkan hati Bapa sang pemimpin. Nah, saudara, terkadang banyak pemimpin rohani atau jasmani adalah bermental bos. Terkadang seperti saya pernah praktek di salah satu gembala. Nah, seorang gembala sebenarnya harus memiliki hati Bapa. Dia memiliki kasih dan memiliki hati yang orang Jawa itu ngemong, saudara, membina. Tetapi ada gembala-gembala tertentu yang punya pikiran, aku punya kuasa kok, kamu siapa? Nah, di saat kita diangkat Tuhan, jika Tuhan mengangkat kita suatu saat, kita harus mempunyai hati hamba, hati humble. Kenapa? Jika kita memiliki hati hamba, kita percaya bahwa kita akan ditinggikan Tuhan. Dan janganlah kita di saat kita di atas, kita merasa, wah, aku ini sudah hebat, aku ini punya kuasa, kamu tuh siapa? Dan seperti saya ngalami, gimana sewaktu saya dulu tidak bisa apa-apa, dibentuk Tuhan luar biasa, ditempa. Dan di saat saya diberikan Tuhan kepercayaan dalam kita boleh melayani Tuhan sebagai WL ataupun sebagai apapun, kita harus memiliki hati Bapa, hati hamba. Kita jangan sombong, saudara. Karena apa? Pertolongan itu datang dari Tuhan. Kamu percaya bahwa Tuhan yang mengangkat, saudara. Kita jangan sombong. Karena apa? Jika Tuhan firman Tuhan berkata, kalau kamu meninggikan diri, kamu akan direndahkan, saudara. Yang ketiga apa? Memiliki kecakapan dalam negosiasi perdamaian. Nah, seorang pemimpin harus cakap sebagai motivator, sebagai bisa bernegosiasi. Terkadang kelemahan kita apa? Dalam kita berbicara sama orang, karena kita merasa arogansi, keras. Kamu siapa? Aku ini punya kuasa. Dan apabila pemimpin memiliki negosiasi, maka segala itu akan aman. Jika seorang pemimpin yang bergaya arogansi, kita percaya bahwa masalah itu nggak akan selesai. Nah, ibarat kita sebagai pemimpin rohani, kita melihat bahwa kita mungkin kurang benar, kurang nggak benar. Biarlah kita bisa menjadi negosiasi, kita gimana sih maumu itu. Kita menjadi penengah, bukan malah kita menjatuhkan, malah kita sebagai pemimpin rohani, kita harus bisa membina mereka, bisa jadi penengah, bukan malah menjadi perpecahan. Kita percaya bahwa seorang pemimpin itu diangkat oleh Tuhan. Saya percaya pemimpin itu adalah utusan Tuhan, dan percaya setelah pemimpin diberikan kuasa untuk mengatur.
Nah, hasilnya apa saudara? Ada penyertaan Tuhan. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan, kita dipilih Tuhan, apapun posisi kita, baik kita sebagai WL ataupun sebagai terima tamu, baik sebagai breaking speaker, percayalah bahwa apa yang kita kerjakan itu ada penyertaan Tuhan. Dan di dalam kita bertindak, kita percaya bahwa apapun yang kita kerjakan biarlah itu untuk Tuhan. Di saat kita mengerjakan itu, kita percaya Tuhan itu melindungi. Dan yang kedua apa? Ada jaminan kemenangan. Percayalah saat ini apapun yang kita kerjakan, Tuhan jamin. Walaupun kita hanya pelayanan, hanya penerima tamu, apapun kita pelayanan sebagai besuk, percayalah. Walaupun kita berperan sebagai peperang rohani, percayalah kita dijamin Tuhan. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh jahat di udara. Dan Kisah 1 ayat 8 berkata apa? Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Percayalah di mulut kita tuh ada kuasa. Maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita jangan memperkatakan perkataan negatif. Kita percaya mulut kita, apa yang kita seperti juga ada ilustrasi seperti juga di benda Australia. Istilahnya bumerang. Di saat kita melempar bumerang itu akan kembali ke kita. Jika kita mengatakan saya berhasil, saya diberkati, saya dipulihkan, percayalah bahwa mulut kita ada kuasa. Kita diberikan kekuatan Tuhan. Yang ketiga apa? Terlepas dari pengaruh dosa. Dan kekejian yang jahat dan sesat, saudara. Nah, terkadang kita sebagai manusia tergoda oleh harta, tahta, dan wanita. Dan biarlah kita belajar ya, seperti di dalam Galatia 5, 19-20, kita janganlah menuruti keinginan daging. Karena kita sudah terima Roh Kudus, seperti juga di dalam Galatia 5 ayat 22-23, kita ada Roh Kudus, kita harus memiliki kasih, kita harus memiliki sukacita. Dan terlebih lagi, kita diberikan Tuhan apa? Penguasaan diri. Dan saudara, di saat kita mempunyai Roh Kudus, percayalah, kita tidak akan terpengaruh dengan hal yang sesat. Dan satu hal, firman Tuhan berkata gini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana caranya saudara? Kita dalam memilih teman, memilih kita berteman, kita hati-hati. Carilah teman yang seiman, yang kalau perlu tuh seorang hamba Tuhan yang takut Tuhan, apalagi hamba yang diurapi. Dan kita percaya saat kita dekat sama mereka, kita mendapatkan impartasi dari mereka. Nah, yang kedua, janganlah kita tetap kita semangat, jangan takut dan percayalah bahwa Tuhan kasihlah Tuhan sepenuh hati dan lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Kami percaya apapun yang kita kerjakan hari ini, kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita percaya apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia, Tuhan akan balas. Demikian firman Tuhan.